Andarani, STMT, MN, PhD, IPP, juga Dr. Kasiati, MSI, pembimbing pertamanya Pak Ruli, mudah-mudahan nanti bergabung, dan Saudara Rahel Rosana Pramudiva. Sehat hari ini, Rahel? Sehat, Prof. Oke, baik. Hari ini sesi akhir dari serentetan proses tesis, di mana proposal sudah, SHP sudah. Nah, hari ini gongnya dengan judul efisiensi 3 varietas tanaman kangkung air, Ipomea aquatica, sebagai agen fitoremediasi terhadap limbah cair tempe. Nah, untuk sesi ujian tesis terdiri dari 3. Yang pertama presentasi, nanti sesi presentasi. Yang kedua nanti sesi diskusi, sudah direkam di MS Teams ini aman, tapi Anda juga boleh membuat catatan-catatan penting. Yang ketiga nanti rekaman di stop, kita akan rapat tertutup sebentar saja sebelum nanti disampaikan hasilnya kepada Saudari Rahel. Paham? Jelas ya? Cukup jelas ya? Jelas, Prof. Baik, jam saya 9.10, silahkan presentasi 15 menit saja, baru kemudian kita lakukan sesi diskusi. Pembimbing hari ini bertindak juga sebagai penguji. Silahkan Rahel. Baik, saya akan memulai pemaparan materi saya yang berjudul Efisiensi 3 Varietas Tanaman Kangkung Air, Ipomea aquatica sebagai agen fitoremediasi terhadap limbah cair tempe. Jadi, penelitian saya dilatar belakangi oleh adanya peningkatan jumlah industri tempe, khususnya di Desa Pliken, di mana di Desa Pliken itu berjumlah sebanyak 463 unit, dan hal ini berbanding lurus dengan kuantitas limbah yang dihasilkan, sehingga dapat berpotensi untuk mencemari lingkungan. Nah, di Desa Pliken sendiri, berskala industri rumah tangga sehingga tidak ada pengelolaan limbah cair yang memadai. Nah, oleh karena itu, pengelolaan limbah cair tempe itu menjadi perlu untuk dilakukan karena selain mendukung SDGs 2 dan program prioritas nasional nomor 2 dalam RPJMN 2025 sampai 2029, hal ini berkaitan juga dengan indeks ketahanan pangan, di mana ketika limbah cair tempe itu tidak dilakukan pengolahan limbah dengan tepat, maka akan berdampak pada penurunan produksi pangan. Nah, tujuan penelitian saya yang pertama yaitu untuk menganalisis efisiensi penurunan kadar BOD, COD, TSS, nitrat, nitrit, dan fosfat. Kemudian yang kedua untuk menganalisis karakteristik morfologi panjang akar, jumlah daun, tinggi tanaman, berat basah, dan berat kering. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis kesediaan masyarakat dalam penerimaan program fitoremediasi. Di dalam penelitian saya terdapat 6 treatment, di mana treatment pertama dan kedua untuk varietas kangkung merah, kemudian 3 dan 4 untuk kangkung batang putih, yang kelima dan 6 untuk kangkung jambut Cassandra. Dan berikut adalah gambar dari reaktor uji pada penelitian utama. Kemudian dalam menganalisis parameter air limbah, untuk parameter BOD, COD, TSS, dan pH, akan disandingkan dengan Peraturan Menteri LHRI nomor 5 tahun 2014, sedangkan untuk parameter nitrat, nitrit, dan fosfat itu akan disandingkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021. Kemudian untuk parameter penghitungan nilai efisiensi, khususnya untuk BOD, COD, TSS, nitrat, nitrit, dan fosfat, akan dimasukkan ke dalam persamaan efisiensi, di mana nilai awal kurangi nilai akhir dibagi nilai awal dikalikan 100%. Kemudian dalam pengambilan data morfologi tanaman, untuk panjang akar hingga tinggi tanaman dilakukan seminggu sekali, kemudian untuk berat basah dan berat kering dilakukan di akhir penelitian. Nah, untuk pengamatan morfologi tanaman ini dilakukan selama kurang lebih 21 hari dan dianalisis secara one way ANOVA dan kemudian dilakukan uji lanjutan uji 2K. Kemudian dalam pengambilan data kesediaan masyarakat, untuk penerimaan program fitoremediasi ada 4 tahapan. Yang pertama adalah penghitungan jumlah total hasil responnya, di mana dilakukan penghitungan T dikalikan PN disesuaikan dengan tabel 2 yang tercantum seperti berikut. Kemudian dilakukan penghitungan nilai untuk mencari nilai X dan Y. Kemudian dilanjutkan dengan mencari rumus interval
dengan cara 100 dibagi total Scott Liker, yaitu jumlahnya sebanyak 5. Jadi rentang antar kategori sebesar 20% yang bisa dilihat di tabel 3. Kemudian dilanjutkan ke D, penghitungan interval untuk mencari rumus indeks, yaitu total skor dari penjumlahan di poin A, kemudian dibagi Y dikalikan 100. Kemudian untuk hasil uji kualitas air limbah tempe, dapat dilihat di sini untuk yang ditandai kotak merah itu adalah beberapa parameter yang tidak memenuhi baku mutu menurut peraturan LHRI nomor 5 tahun 2014, yaitu untuk TSS, BOD, dan COD. Sedangkan untuk pH-nya itu masih memenuhi ambang batas. Kemudian untuk parameter nitrat, nitrit, dan fosfat, hanya parameter nitrat saja yang masih memenuhi baku mutu menurut peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Nah, untuk meskipun di parameter BOD, COD, dan TSS ini tidak memenuhi, namun mengalami penurunan yang bisa dilihat di poin kedua, ketiga untuk penurunan BOD, kemudian untuk penurunan COD bisa dilihat di poin kelima dan 6. Nah, untuk konteks dari limbah cair tempe ini sendiri, yaitu BOD, COD, TSS, dan pH, ini memiliki saling keterkaitan, di mana untuk BOD dan COD ini ketika peningkatan nilai BOD terjadi, maka secara langsung nilai COD juga akan mengalami peningkatan karena limbah organik yang ada di dalam media itu bisa teruraikan secara biologis, kemudian kemudian terjadi COD tinggi sehingga di dalam bahan organik tersebut bisa lebih banyak dioksidasi secara kimia. Kemudian BOD dan TSS juga memiliki keterkaitan secara tidak langsung, di mana ketika nilai BOD-nya naik, maka terjadi penurunan oksigen terlarut sehingga menimbulkan tingginya padatan tersuspensi dan berkaitan juga dengan COD. Kemudian pH itu juga mempengaruhi nilai BOD, COD, dan TSS, di mana nilai pH yang optimal yaitu sebesar dalam rentang 6 sampai 7, dan sedangkan hasil uji fitoremediasi itu cenderung basa sehingga dapat menghambat aktivitas mikroorganisme. Kemudian terkait dari hasil uji parameter air limbah ada kenaikan fosfat, dan ini berkaitan dengan bioavailable phosphorus, di mana fosfor yang bisa diserap oleh akar tanaman berbentuk ortofosfat. Dan kenaikan kadar fosfat ini juga dipengaruhi oleh faktor pH, di mana fosfat ini bisa terserap secara optimal dalam rentang 6,8 sampai 7,1. Kemudian jika dilihat dari nilai rasio BOD-COD, ini ditentukan untuk mengetahui apakah bahan organik yang ada di dalam media itu mudah diuraikan atau tidak. Dan bisa dilihat di tabel 6, khususnya di sesudah fitoremediasi. Untuk setiap varietasnya itu menunjukkan bahwa bahan organik yang terkandung itu bersifat biodegradable. Sehingga limbah cair tempe ini bisa diolah secara biologis. Kemudian di tabel 5 kita bisa melihat bahwa untuk varietas kangkung batang putih yang memiliki dapat menurunkan parameter BOD dan COD yang paling baik di antara dua varietas lainnya, yaitu sebesar 20% dan 23,8%. Kemudian di sini kita juga bisa melihat nilai minus di sini, ini menunjukkan adanya kenaikan kadar dari sebelum kemudian ke setelah fitoremediasi. Nah, ini dapat disebabkan juga karena tidak ada datanya H7 dan H14 sehingga tidak dapat melakukan penyerapan kontaminan secara maksimal. Di samping itu, usia kangkung air yang digunakan selama masa panen kurang lebih 35 hari, kemudian dilakukan uji fitoremediasi selama 21 hari, ini memungkinkan usia yang telah seiring tua sehingga bisa menurunkan fungsi organ penyerap, yaitu akar. Jadi akar di situ memiliki karakteristik yang tebal sehingga sulit ditembus oleh air. Kemudian untuk nilai pH bisa dilihat di sini bahwa dari minggu ke 1 sampai minggu ketiga, kangkung merah dapat menaikkan nilai pH lebih cepat dibandingkan varietas lainnya. Dan kenaikan dan penurunan nilai pH ini berkorelasi dengan karbon dioksida. Kemudian di tabel 7 ini kita bisa melihat bahwa di minggu ke-0 awalnya ini sehat kondisinya, hijau segar. Kemudian di minggu pertama terdapat perubahan dari
warna limbah cair tempenya, yaitu coklat lebih gelap untuk kangkung merah. Kemudian di kangkung batang putih dan Cassandra itu mengalami perubahan warna daun, dan itu lebih banyak di kangkung batang putih mengalami warna kekuningan. Kemudian di minggu kedua, ada perubahan yang lebih signifikan dibanding minggu sebelumnya, di mana untuk warna media coklat kemerahan itu tanamannya layu dan sedikit rontok. Kemudian hijau gelap pekat itu dominan mengalami kerontokan pada akar, batang, dan daun. Kemudian hitam pekat mengalami kekeringan dan mati. Dan yang terakhir setelah akhir penelitian, didapati bahwa kangkung merah itu banyak mengalami kematian. Sedangkan kangkung batang putih dan kangkung cabut Cassandra masih dapat bertahan hidup. Kemudian di sini ada gambar di bagian A dan C, yaitu kangkung cabut Cassandra dan batang putih ini mengalami klorosis, sedangkan yang di B itu adalah kangkung merah mengalami klorosis dan nekrosis. Nah, faktor yang berpengaruh adalah kelebihan air, sehingga ini berpengaruh terhadap penyebab perubahan warna daun dan juga pembusukan akar sehingga sulit dalam penyerapan nutrisi. Nah, untuk kangkung merah ini mengalami gejala klorosis dan nekrosis itu sudah pada di minggu pertama. Jadi perbedaan waktu untuk setiap varietas itu disebabkan oleh tingkat adaptasi yang berbeda. Kemudian untuk media kontrolnya, jadi di gambar 4 itu kangkung batang putih mengalami gejala bercak kekuningan yang disebabkan oleh adanya infeksi bakteri dan jamur. Kemudian di gambar kelima kita bisa melihat bahwa ada defisiensi unsur hara nitrogen di kangkung cabut Cassandra yang disebabkan oleh satu faktor pH. Kemudian karena tidak ada penambahan nutrisi bahan organik sehingga kecukupan unsur haranya tidak tercukupi. Kemudian pengaruh varietas kangkung air terhadap morfologi panjang akar. Jadi berdasarkan hasil uji One Way ANOVA menjelaskan bahwa ada pengaruh varietas terhadap panjang akar. Dan perbedaan panjang akar ini dapat disebabkan oleh adanya sifat genetika, yaitu tingkat adaptasi, karena faktor lingkungan. Nah, untuk di tabel 8, kita bisa lihat bahwa selisih penurunan panjang akar paling banyak itu di varietas kangkung cabut Cassandra. Sedangkan berdasarkan di gambar 6, grafik menunjukkan bahwa kangkung cabut Cassandra yang memiliki panjang akar paling tinggi. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan genetik antar varietas, sehingga ada tanaman yang bisa tumbuh lebih cepat dan besar, ada juga tanaman yang tumbuhnya lebih lambat. Nah, untuk yang kangkung merah, ini mengalami pertumbuhan yang paling rendah, disebabkan karena karakteristik akarnya pendek dan padat, kemudian kesulitan penyerapan unsur hara, dan kurangnya fotosintat. Selanjutnya adalah pengaruh varietas kangkung air terhadap morfologi jumlah daun. Jadi untuk media kontrol ini juga ada perbedaan. Ini disebabkan oleh adanya tingkat adaptasi dan dikontrol kangkung merah menjadi penurunan terendah. Ini disebabkan oleh respon fisiologis terhadap paparan sinar matahari. Jadi kita bisa lihat di tabel 9, selisih penurunan jumlah daun yang paling kecil adalah varietas kangkung batang putih, dan hal ini bisa tertampil di gambar 9 bahwa di minggu ke-0 awalnya kangkung cabut Cassandra, kemudian di minggu pertama sampai minggu ketiga kangkung batang putih yang memiliki jumlah helai daun paling banyak. Dan hal ini berkaitan dengan semakin berat basa akar maka akan semakin banyak jumlah helai daun. Dan di sini juga ada pengaruh varietas kangkung air terhadap morfologi jumlah daun. Selanjutnya adalah pengaruh varietas kangkung air terhadap morfologi tinggi tanaman. Dan hasil uji One Way ANOVA juga menjelaskan bahwa adanya pengaruh varietas terhadap tinggi tanaman. Jadi ada beda nyata di sini dan kita bisa lihat untuk tabel 10, untuk selisih penurunan tinggi tanaman yang paling banyak itu ada di varietas kangkung merah. Dan hal ini berbanding terbalik di gambar 10 yang bisa kita lihat bahwa kangkung merah itu memiliki pertumbuhan tinggi tanaman yang paling banyak dibandingkan varietas lainnya. Dan hal ini disebabkan oleh kangkung merah itu memiliki kemampuan penyerapan polutan organik yang paling baik dibanding lainnya, sehingga walaupun pertumbuhannya tidak optimal, tapi dia bisa memiliki tinggi tanaman yang paling tinggi.
Kemudian pengaruh fosfor juga berpengaruh karena di kadar fosfor pada kangkung merah ini paling tinggi dibanding lainnya sehingga bisa meningkatkan tinggi tanaman. Kemudian terkait dengan berat basa akar, jadi berat basa akar itu digunakan untuk mengukur jumlah air yang terkandung dalam akar tanaman. Dan tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa berat basa akar yang paling tinggi itu ada pada varietas kangkung batang putih. Sedangkan untuk media kontrol ada pada kangkung cabut Cassandra karena varietas ini lebih dapat menyesuaikan diri pada lingkungan yang stabil dan minim polutan. Kemudian untuk berat kering akar, di sini digunakan untuk menunjukkan hasil dari proses metabolisme atau akumulasi polutan organik yang ada pada akar. Nah, berat kering akar yang tertinggi dari ketiga varietas adalah kangkung merah di sini karena tadi dia aktif dalam penyerapan polutan organik. Kemudian selanjutnya adalah jawaban responden berdasarkan kategori interval pada skala Likert. Untuk penerimaan program fitoremediasi, di sini kita bisa lihat bahwa di pernyataan nomor 6 sampai 8 menjelaskan bahwa di desa Pliken itu ekonominya tidak stabil. Jadi rendah karena dapat disebabkan oleh rendahnya pendidikan di sana karena hanya tingkat pendidikannya SD, SMP hingga SMA. Kemudian selanjutnya di pernyataan 13, 14 dan 18 itu ada kurangnya kesadaran lingkungan di pelaku usaha limbah cair tempe yang disebabkan karena 1, kurangnya informasi, 2, kurangnya PLH, 3, kurang sosialisasi, dan 4, pola pikir yang menjadi sebuah tradisi turun-menurun. Kemudian di pernyataan 17, 18, dan 20, banyaknya pelanggaran yang terjadi ini disebabkan oleh 1, kurang rasa memiliki lingkungan, 2, tidak ada pengawasan, ketiga, regulasi yang longgar, dan yang keempat, peran aktif antar pihak itu kurang baik. Kemudian untuk hasil dari jawaban kuesioner ini ditinjau dari aspek tingkat pendidikan dan juga umur. Yang pertama dari tingkat pendidikan menjelaskan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi itu tidak selalu mutlak memiliki pengetahuan yang luas. Jadi ada yang tingkat SD juga yang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan SMP dan SMA. Tetapi semakin tinggi pendidikan itu juga berpengaruh terhadap keterbukaan terhadap penerimaan informasi. Kemudian jika ditinjau dari aspek umur, jadi dari hasil pernyataan 1 sampai 20, jadi responden terbanyak itu di usia 30 sampai 39 tahun. Dan di usia rentang tersebut itu memiliki kemampuan pemahaman dan penyerapan informasi yang paling cepat. Dan dipertegas juga ketika usianya kurang dari 30 tahun dan lebih dari 60 tahun, itu memiliki pemahaman yang rendah pada suatu informasi. Kemudian untuk kesimpulannya, yang pertama, untuk pengujian limbah cair tempe yang menunjukkan nilai BOD, COD, dan TSS, itu melampaui ambang batas dari Permen LHRI nomor 5 tahun 2014. Sedangkan kangkung batang putih itu menjadi varietas yang memiliki nilai efisiensi tertinggi, khususnya parameter BOD COD sebesar 20 dan 23,8%. Kemudian yang kedua, respon varietas tanaman kangkung air terhadap limbah cair tempe terhadap fitoremediasi itu punya perbedaan yang signifikan untuk panjang akar, jumlah daun, dan tinggi tanaman. Kemudian, varietas kangkung batang putih itu memiliki penyerapan limbah cair tempe tertinggi dengan berat basa akarnya sebesar 0,98 gram. Dan untuk berat kering akarnya tertinggi untuk varietas kangkung merah yaitu sebesar 0,12 gram. Kemudian yang ketiga, pelaku usaha industri tempe di Desa Pliken itu menyetujui penerapan program fitoremediasi limbah cair tempe. Tetapi ada beberapa kendala, yaitu faktor keterbatasan waktu, ekonomi, pola pikir, dan kurangnya pengetahuan di masyarakat. Kemudian untuk saran, yang pertama untuk peneliti dan akademisi, yang pertama ada perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang varietas tanaman kangkung air dalam menurunkan polutan organik, khususnya konteksnya di parameter untuk kegiatan pengolahan kedelai. Kemudian kedua, dilakukan pretreatment secara biologis sebelum dilakukan uji fitoremediasi. Kemudian ketiga, penambahan air limbah secara bertahap. 4, pengukuran berat basa tanaman secara keseluruhan. Kelima, pengukuran BAP.
Kemudian yang keenam, pemilihan usia kangkung air yang tepat sebagai agen fitoremediasi. Kemudian untuk masyarakat, yang pertama ada peran aktif masyarakat secara mandiri dalam pengolahan limbah jar tempe. Dua, peningkatan kesadaran lingkungan. Dan ketiga, peningkatan kerjasama antara masyarakat dengan perangkat desa. Kemudian untuk pemerintah, pertama, adanya koordinasi antara instansi dengan perangkat desa. Kedua, penyusunan peraturan desa yang tegas. Dan yang ketiga, sosialisasi pengolahan limbah jar tempe secara berkala. Sekian presentasi dari saya. Jika ada saran dan kritik, dipersilahkan. Baik, silakan Saudari Rahel bisa duduk. Kita mulai sesi kedua, yaitu diskusi. Dimulai dengan penguji kedua dulu. Silakan Bu Kasiati untuk menyampaikan pertanyaan maupun komentar dan masukannya. Ya, baik. Terima kasih Prof. Nanding atas kesempatan yang diberikan. Mbak Rahel, bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oh ya, baik. Baik, terima kasih. Selamat ya, sudah sampai ke tahap akhir ya. Namun demikian masih ada beberapa hal terkait dengan draft yang kemarin dikirimkan, masih ada yang perlu dikoreksi. Ini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan gitu ya. Baik, mungkin dari latar belakang dahulu. Mbak Rahel, ini kan mengambil tema mengenai fitoremediasi ya. Apa pengertian atau makna dari fitoremediasi? Yang saya tahu, Bu, itu penghilangan polutan atau kontaminan dengan memanfaatkan kemampuan yang ada pada tumbuhan. Oke. Kemudian di dalam penelitian ini kan menggunakan kangkung ya sebagai agen fitoremediator. Nah, Ya, apa sih keunggulan dari tanaman kangkung ini sebagai agen fitoremediator? ya, jadi ada beberapa alasan saya memilih agen fitoremediasi kangkung air. Yang pertama, karena kangkung air itu bisa hidup di lingkungan yang ekstrim, bahkan banyak polutan tercemar. Kedua, dia juga tumbuhnya dapat tumbuh dengan cepat, tumbuh dengan liar. Dan yang ketiga, dia bisa dilakukan di polutan organik, bahkan cemaran logam berat, Bu. Ya, nah tadi seperti yang disampaikan ya, bisa tumbuh dengan cepat, bisa menyerap polutan organik begitu. Menurut Mbak Rahel, organela apa atau bagaimana mekanisme kangkung ini melakukan pekerjaan fitoremediasi? Lewat apa? Ya, jadi yang pertama untuk mekanisme fitoremediasinya itu rizofiltrasi, Bu. Jadi ketika akar itu berkontak dengan air limbah, kemudian dilanjutkan dengan fitostabilisasi, di mana kontaminan itu menempel pada akar, kemudian dilanjutkan dengan fitoekstrasi. Jadi dia menyerap polutan yang ada di dalam media, kemudian terjadi fitodegradasi, penguraian senyawa organik menjadi senyawa yang lebih sederhana, kemudian nanti ada mekanisme fitovolatilisasi. Jadi ketika sudah diuraikan, nanti kontaminannya tersebut akan diuapkan jadi dalam bentuk transpirasi ke atmosfer. Nah, oke, itu tadi harusnya itu dimunculkan di dalam pendahuluan gitu ya. Di pendahuluan ini saya menemukan masih minim literasi mengenai alasan mengapa kangkung ini dipilih ya sebagai agen fitoremediator. Jadi mulai dari definisi fitoremediasi apa gitu. Kayaknya waktu SHP kemarin sudah disarankan sama Prof. Naning nih kalau nggak keliru saya mengingatnya seperti itu. Tapi hanya ditaruh di bagian tinjauan pustaka. Jadi nanti tolong untuk draft tesis ini mungkin diperbaiki lagi di bagian pendahuluan itu dimunculkan itu definisi fitoremediasi, kemudian mengapa memilih kangkung, bagaimana mekanisme kangkung ini, mekanisme agen fitoremediator dalam hal ini kangkung melakukan pekerjaannya gitu ya.
lewat akar tadi sampai proses transpirasi. Nah, ini sebaiknya dicantumkan itu di dalam pendahuluan. Gitu nggih, Mbak. Kemudian saya akan langsung ke sebelumnya ada nggak penelitian terdahulu yang menggunakan kangkung untuk fitoremediator? Ada, Bu. Tapi di sini Ya. saya lebih berfokus untuk varietasnya. Jadi untuk penelitian sebelumnya belum ada melakukan penelitian tentang jenis-jenis atau varietas dari kangkung air. Jadi secara spesifik. Tapi ada ya kangkung sebagai fitoremediator. Iya, Bu. Halo, ada ya. Maksudnya ada kan data penelitian yang menggunakan kangkung secara umum ya, tidak dibedakan berdasarkan jenis seperti yang Mbak Rahel lakukan. Kalau Ada, Bu. ada, ya oke. Apakah sudah ditambahkan ke dalam pendahuluan bahwa ini loh penelitian terdahulu yang menggunakan kangkung ini seperti ini. Begitu. Oke, nanti di anu aja, diperiksa lagi ya sudah dipakai atau belum gitu. Kemudian kita ke bagian masih ada beberapa typo, nanti tolong diperbaiki. Kita ke hasil Mbak Rahel. Nah, di hasil yang sudah disampaikan ini tadi, eh, ada banyak parameter ya yang diukur. Di situ ada TSS, BOD, COD, pH, nitrit, nitrat, sampai dengan fosfat. Nah, saya kemarin waktu SHP lupa menanyakan apakah parameter sebelum pada pengukuran kualitas air limbah ini sama untuk kangkung merah, kangkung batang putih, kangkung cabut Cassandra. Ini apakah jenis limbahnya sama, satu jenis, atau berbeda? Karena begini, ini TSS-nya kok berbeda-beda untuk kangkung merah, kangkung batang putih, atau kangkung Cassandra, dan seterusnya. Bisa dijelaskan, Mbak Rahel? Ya, jadi sebelumnya saya mau menjelaskan sedikit, Bu. Jenis limbah cairnya tempe sama, cuman untuk metode penelitian itu saya menggunakan teknik komposit, Bu. Jadi untuk setiap pengulangannya, 3 kali pengulangan saya campur jadi satu gitu, Bu, untuk pengujiannya. Jadi bukan setiap pengulangan, tapi dari 3 pengulangan dijadikan satu. Jadi mungkin itu yang menyebabkan nilai TSS-nya berbeda-beda, Bu. Jadi untuk medianya kangkung merah itu berbeda ya dari kangkung batang putih, kangkung cabut Cassandra. Selain TSS ada BOD, COD, pH, nitrat, nitrit, fosfat. Ini dilakukan yang sama ya. Iya. Oke, itu yang bikin berbeda. Nah, kemudian setelah dilakukan treatment dalam hal ini diberi tanaman kangkung ya. Nah, menjadi ada beberapa nilai yang nilainya itu lebih tinggi ya, seperti TSS itu lebih tinggi dari sebelumnya dan juga dari dibandingkan dengan permen LH itu juga nilainya lebih tinggi. Nah, tadi saya sempat mendengar penjelasannya Mbak Rahel gitu ya. Hanya saya kok kurang ini ya, kurang apa ya, kurang bisa memahami gitu. Nah, coba kayak TSS itu kepentingannya untuk apa? Jadi TSS itu untuk melihat adanya endapan atau padatan tersuspensi. Jadi kenaikan nilai TSS ini juga bisa disebabkan karena kondisi tanaman kangkung air yang sudah jenuh, Bu. Jadi tidak bisa menyerap polutan organik secara maksimal. Terus di samping itu adanya proses pembusukan. Jadi ada dekomposisi bahan organik yang jatuh di media limbah cair tempe sehingga itu bisa meningkatkan bahan organik yang ada di dalam media. Oke, nah nanti coba diperiksa kembali di bagian pembahasan mengenai kualitas air limbah tempe. Ini ada yang agak apa ya unik gitu ya. Mbak Rachel menyatakan bahwa TSS ini penting ya dalam pengukuran kualitas air karena berpengaruh terhadap
keruhnya air, tapi di sini juga ada menghalangi masuknya sinar matahari sehingga proses fotosintesis terganggu. Nah, kalau ini mau dikaitkan dengan kangkung gitu ya, apakah kangkung ini tanaman yang atau tumbuhan yang terbenam di permukaan air? Nah, mungkin nanti lebih hati-hati lagi ketika menuliskan pembahasan. Ada banyak kalimat yang menurut saya eh, ambigu gitu ya, kurang sesuai antara hasil dengan pembahasan yang Mbak Rahel sampaikan. Mungkin nanti disusun ulang kalimatnya. Ya, kalau ini mau ya kalau untuk tanaman atau tumbuhan air yang hidupnya di bawah Maaf, Bu, terputus-putus. permukaan air, alasan ini pas untuk kangkung, apakah ini sesuai gitu ya ketika menuliskan TSS seperti ini, kemudian ada kaitannya dengan ya, oke, sebentar, ini juga kurang stabil. Oke, nanti itu pembahasan menarik Mbak, di kalimatnya dirombak ya atau diperbaiki kalimatnya. Nah, saya Mbak Rahel. Halo, halo Mbak Maaf, Rahel. terputus-putus tadi, Bu, di tengah. Oke, baik. Oke, eh, ini sudah saya komentari. Nanti anu aja, saya kembalikan draftnya, nanti bisa dibaca. Oke. Kemudian ada pertanyaan yang lain mengenai pH, Mbak. pH air yang diuji di sini ternyata setelah treatment pH-nya lebih tinggi ya. Iya, Bu. Ya, kenapa Cenderung. pH-nya menjadi lebih basah? Itu tadi saya uh, berkaitan dengan gas karbon dioksida, Bu. Jadi ketika dia naik, dia akan menyerap jumlah karbon dioksida dalam jumlah besar. Jadi dia dapat meningkatkan oksigen terlarut. Jadi kalau misalkan nilai pH-nya turun, itu ada pelepasan gas karbon dioksida sebagai hasil dari respirasi. Jadi ini kalau untuk nilai pH itu berkaitan dengan proses fotosintesis. Untuk yang nilai pH, penurunan nilai pH itu berkaitan dengan proses respirasi tanaman. Peningkatan nilai pH berkaitan dengan fotosintesis. Iya, Betul, Bu. begitu. Oke. Nah, sekarang ini pH yang diukur adalah pH air, bukan? Iya, pH air. Nah, gimana hubungannya itu? Fotosintesis di atas, airnya di bawah. Bisa dijelaskan? Ya, jadi tanaman itu butuh dalam proses fotosintesisnya butuh karbon dioksida, air dan sinar matahari untuk proses fotosintesis. Nah, ketika dia melakukan proses fotosintesis, otomatis dia akan menyerap karbon dioksida itu dalam jumlah besar. Nah, kemudian hal ini berpengaruh terhadap peningkatan nilai pH. Jadinya eh, ini berdampak juga peningkatan oksigen terlarut. Kurang lebih Nah, seperti itu. oke. Coba nanti Mbak Rahel ingat kembali, ini kan perannya sebagai fitoremediator, gitu ya. Nah, di situ eh, limbah atau limbah cair tempe ini, menurut Mbak Rahel mengalami biodegradasi enggak di dalam wadah atau bioreaktor yang Mbak Rahel pakai? Maksudnya penguraian gitu. Iya betul, penguraian. Mengalami penguraian enggak? Iya, mengalami, Bu. Nah, kalau itu mengalami proses penguraian gitu ya, berarti apa? Ada substansi atau senyawa apa yang dihasilkan dari proses peruraian ini? Kalau tadi Mbak Rahel selalu berpijak atau selalu ber, berlandaskan fotosintesis. Nah, fotosintesis ini kangkung itu kan ada di permukaan gitu ya. Artinya kan bukan tanaman yang tenggelam. Berarti kan kalau itu di permukaan air, berarti kan CO2 bisa diambil dari udara. Tidak menjadi batasan ketika
tanaman itu atau tumbuhan ini ada di atas permukaan air. Nah, kalau pendapat saya ini coba diarahkannya ke proses biodegradasi gitu atau peruraian. Nah, mungkin kan pada coba nanti Mbak Rahel amati lagi. Dari hasil tanaman itu kan ada dari hasil penelitian ini air yang dipakai untuk media tanamnya kangkung itu kan ada warnanya yang hitam keruh gitu ya. Bener Iya, nggak? Nah, itu berarti terjadi proses apa? Degradasi, dekomposisi, bener nggak? iya di penguraian senyawa organiknya. Nah, penguraian senyawa organik kan. Nah, di sini hanya diukur atau di sini ada parameter nitrat, nitrit, fosfat. Tapi amoniaknya diukur nggak? Tidak, Bu. Nggak. Sempat membaui atau mencium bau yang nggak sedap nggak dari limbah peruraian limbahnya ini? Dari Iya, media tanam. Nah, iya. Karena tempe itu kan mengandung protein ya, tinggi. Nah, komponen penyusun protein itu apa? Di situ kan ada unsur atau ya nitro apa, N ya, asam amino. Asam amino di sini kan berarti ada nitrogen di situ. Nah, ketika ini air limbahnya terkumpul, pasti akan terjadi peristiwa peruraian di sana. Bau yang tidak enak itu ada kemungkinan karena itu ada komponen atau kandungan N, nitrogen, berarti ada amoniak di sana yang terbentuk, gitu kan? Nah, nanti coba dicek dari literatur gitu. Kalau satu perairan ini tinggi amoniaknya, bagaimana kaitannya dengan pH? Jadi kalau ini kemudian dilarikan ke fotosintesis, menurut saya kurang tepat gitu. Bayangan saya hasil fotosintesisnya dilarikan ke bawah. Tapi balik lagi, loh ini kan sebagai fitoremediasi. Tadi Mbak Rahel menjawab itu sebagai mekanismenya lewat akar gitu kan. Nah, kayaknya kurang pas pembahasan ini kalau menyangkutkan antara pH dengan fotosintesis. Kan tanamannya berada di permukaan air, bukan tenggelam di bawah permukaan air. Nah, masih banyak beberapa yang mengkaitkan antara kualitas atau parameter fisika kimia perairan ini dengan fotosintesis. Harusnya patokannya kan ini sebagai agen fitoremediasi. Ya sudah dibahas seputaran itu, bagaimana proses degradasi yang terjadi gitu kan. Ya, Ya, nanti baik. mungkin bisa disusun kembali. Mungkin nanti Prof. Naneng akan mengulas lebih banyak mengenai fitoremediasi gitu ya. Oke, kemudian ini apa sih sebetulnya faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses fitoremediasi pada sebuah atau ya ketika lingkungan itu tercemar, kemudian di situ ada tumbuhan atau mikroorganisme yang berperan sebagai agen fitoremediator. Nah, faktor apa ini yang mempengaruhi cepat tidaknya proses fitoremediasi ini? Ya, sejauh yang saya tahu, Bu, jadi satu itu pemilihan tanamannya, agen fitoremediasinya. Jadi ada beberapa tanaman yang bisa dijadikan sebagai agen fitoremediasi dan ada yang tidak. Kemudian kedua, faktor pH juga berpengaruh karena ini berkaitan dengan penyerapan kontaminan. Ya, kurang lebih itu, Bu. Oke, eh, faktor di dalam internal dari tumbuhannya sendiri ada nggak? Atau mungkin kalau itu di lingkungan ada faktor lingkungan kayak misalnya komposisi komposisi limbahnya. Kemudian kalau itu di perairan mungkin ada arus air dan lain sebagainya. Itu pengaruh nggak pada proses eh, fitoremediasi? Iya, bisa, Bu. Saya, oke. Kemudian di hasil tanaman-tanaman, hasil tumbuhan yang mengalami eh, Mbak Rahel menyebutnya apa klorosis, benar nggak? Klorosis apa nekrosis tadi ya? Iya, betul, Bu.
Halo, Mbak Rahel? Oh, ditampilkan, Bu, Bisa, gambarnya? nggak usah. Nah, Oh, saya lihat draft saya aja, nggak apa-apa. oh Nah, ya. ini menurut Mbak Rahel, perubahan warna-warna ini disebabkan oleh apa? Oleh fotosintesis, bukan kan? Bukan, Bu. Apa? Faktor Oleh apa? lingkungan. Apa faktor lingkungan apa? Dari faktor kelebihan air, Bu. Jadi kan media di sini itu Iya. dominan polutan organiknya tinggi. Jadi ini berpengaruh ke penurunan oksigen terlarut. Jadinya pembusukan akar jadi sehingga dia tidak bisa sulit untuk melakukan penyerapan nutrisi. Oke, jadi apa? Kelebihan air atau kelebihan polutan? Kelebihan Karena air kelebihan air ya, yang bukan mengandung kelebihan polutan. polutan. Yang Eh, ini kan airnya menggenang, Bu, dan di dalam air medianya juga mengandung polutan yang cukup tinggi, gitu, Bu. oke, nah itu mestinya ditulis dengan lengkap ya. Di dalam draft ini hanya disebutkan kelebihan air. Masa iya kelebihan air hanya hanya kelebihan Maaf, Bu, putus-putus. air mengalami seperti itu. Pasti kan ada dampak lain dari kelebihan air ini. Airnya mengandung apa? Oh, ternyata oli mengapa mineral hasil perayaan. Halo, Mbak Rahel bisa mendengar suara Rahel? Kurang jelas, Bu. Tadi terputus-putus. Oh, kurang jelas. Oh ya, ini sudah terdengar. Halo, sudah bisa mendengar suara saya? Terdengar tapi jadi lebih cepat tempo suaranya Bu Kasiati. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Oke, saya agak pelankan. Oke, nanti mungkin di pembahasan diperjelas gitu ya. Diperjelas, jangan hanya dituliskan kelebihan air. Masa iya kelebihan air begitu? Pasti airnya ada sesuatunya apa gitu. Dituliskan dengan jelas ya. Kemudian terakhir satu pertanyaan yang terakhir, apa yang bisa direkomendasikan oleh Mbak Rahel ya untuk daerah-daerah yang eh, sebagian masyarakatnya itu sebagai pengrajin tempe? Apakah mereka diminta untuk menanam kangkung yang apa tadi yang memiliki kelebihan? Apakah kangkung merah ataukah kangkung batang putih atau rekomendasi yang bagaimana yang mau disampaikan oleh Mbak Rahel? Paham dengan pertanyaan saya? Iya, seperti rencana kegiatan yang akan dilakukan, Bu, seperti itu. Bukan, rekomendasi apa? Oh, Rekomendasi apa yang diberikan oleh Mbak Rahel pada daerah ya, kan ini tidak hanya di Desa Pliken ya, mungkin ada daerah-daerah lain untuk daerah itu sebagai sentra pengrajin tempe seperti apa dari berdasarkan hasil penelitiannya Mbak Rahel. ya, jadi kurang lebih nanti dilakukan pembuatan IPAL sederhana. Jadi sebelum adanya uji fitoremediasi nanti dilakukan pretreatment secara biologis. Ini berdasarkan tadi dari nilai rasio BOD COD. Jadi supaya hasil dari keluaran limbah cair tempenya itu bisa memenuhi baku mutu lingkungan. Jadi ada IPAL sederhana gitu ya. Gitu. Nah, kalau itu IPAL-nya, kemudian kalau dari sisi biologisnya, mungkin fitoremediatornya, agen fitoremediatornya apa? Apakah tetap bertahan dengan kangkung atau mau mencoba tumbuhan yang lain atau kangkung yang umur berapa yang disarankan atau direkomendasikan? Jadi dari penelitian saya itu kan pemilihan usia kangkung juga berpengaruh ya, Bu. Ya, Kemudian untuk varietas dari ketiga jenis ini juga ternyata belum berdampak banyak terhadap penurunan polutan. Jadi kurang lebih nanti eh,
untuk bisa penanaman kangkung air jenis varietas lain yang mungkin bisa untuk menurunkan polutan secara maksimal. Di samping itu juga pemilihan usia yang tepat sehingga bisa menurunkan kadar polutan secara optimal. Oke, ya, oke. Mungkin nanti di saran ditambahkan ya untuk penelitian yang akan datang perlu tuh melakukan pengujian biologis ya, mungkin jaringan tumbuhan tuh dibikin mikroskopisnya, dilihat apakah ada kerusakan pada struktur jaringan itu, sehingga nanti ke depan itu oke, ini kangkung ini cocok, kangkung ini kurang cocok gitu, atau mungkin ada modifikasi tertentu ketika melihat kondisi selulernya dari tanaman kangkung ini yang dipakai sebagai agen fitoremediator. Begitu ya Mbak Rachel dari Iya, Bu. saya. Oke, nanti minta tolong pembahasannya disusun ulang gitu ya. Karena ini sudah tingkatan S2, mestinya analisisnya lebih tajam. Jadi analisisnya dulu, ada hasil, kemudian dianalisis, baru kemudian diperkuat oleh sumber-sumber pustaka gitu ya. Kemudian sumber pustakanya carilah yang sesuai gitu, bukan yang tidak sesuai dipaksakan masuk ya. Nanti tolong diperbaiki seperti itu. Mungkin ya terima kasih Mbak Rahel. Mungkin seperti itu dari saya Prof Naneng, matur sembah nuwun. Saya halo Prof Naneng. Oke, saya laptopnya kebanyakan buka macam-macam, jadi agak lama. Ngelek. Baik, Nggih. ya. Terima kasih Bu Kasiati. Sami-sami. Nah, Nggih, ini kameranya saya juga agak sulit dibuka nih. nggih, Nah, ya sekarang Allah. berhasil buka. Nggih. Ya. Nggih, saya Eh, izin live dulu nggih, Prof Naneng, baik, Ibu ya. Tiwi, Pak Ruli, karena ada tugas yang lain. Nanti nilainya saya langsung isikan di link yang Ya, dikirim Pak Has. Oke, ya. mekaten, matur sembah nuwun semuanya. Ya, Saya Matur duluan nuwun, Bu nggih. Kasiati. ya. Terima kasih Bu Kasiati. Sami-sami. Ya, oke. Rahel sudah masih menyimak ya? Ya, masih, Oke, Prof. masih. Oke, begini. Jadi saya sepakat dengan yang disampaikan Bu Kasiati tadi, karena ini sudah final, pasti ada harapan tidak ada revisi terkait konten. Tetapi rupanya kan tetap masih ada hal-hal yang memang harus ada penguatan di aspek konten, begitu ya. Oke, bisa dimunculkan PPT-nya dari awal? Oke, kita mulai dari abstrak dulu ya. Di abstrak ini abstraknya kalau nggak salah kalau di naskah ini ada 2 versi begitu? Iya, Prof. Betul. Versi apa dan versi apa? Hanya versi bahasa saja, Prof, yang membedakan. Oh, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Iya, Prof. Iya, tapi saya tadi kok membaca sebentar. Oke, baik. Kita mulai dari abstrak dulu ya. Jadi sebenarnya tujuan membuat abstrak itu kan memudahkan orang punya gambaran secara cepat. Membaca hanya maksimal 300 kata, orang sudah akan punya gambaran yang bagus terkaitkan dengan seluruh paket penelitian termasuk hasil, begitu ya. Pertanyaan Bu Kasiati yang terakhir tadi, jadi kalau bahasa saya ya apa implikasi dari penelitian ini? Karena itu yang belum muncul di abstrak. Jadi akhir dari abstrak itu harus muncul maknanya. Maknanya bagaimana? Jadi hasil yang diperoleh itu kan tadi ada permasalahan. Nah, sebenarnya permasalahan utamanya apa yang ingin ditarik sebenarnya?
Pengelolaan limbah cair tempenya, Prof. Pengelolaan limbah cair tempe. Oke, itu yang dipegang ya. Lanjut coba apa namanya PPT-nya, pengelolaan limbah cair tempe. Nah, pertanyaan saya di sana, meskipun ini kan home industry ya, sudah ada IPAL belum? IPAL Belum ada, sederhana. Prof. Terus Belum ada. limbahnya dibuang kemana? Langsung dibuang ke aliran sungai, Prof. Kebetulan mereka di apa namanya tinggalnya di pinggiran sungai begitu. Iya, jadi ada sungai yang melewati desa mereka gitu, Prof. Sungai Lah ya, Jelalang. lah ya artinya kan mereka tinggalnya kan di dekat sungai ya. Iya, iya, Prof. Ya, oke. Lanjut PPT-nya coba Mbak. Eh, catatan saya kedua, konsistensi. Konsistensi itu misalnya yang ini tadi tidak konsisten di naskah, itu misalnya huruf A itu mau dipakai untuk kangkung apa? Misalnya kangkung batang putih, ya seterusnya itu kangkung batang putih, jangan bolak-balik. Ini kayaknya kan terpisah-pisah begitu ya. Iya, Tuh, Prof. nah, jadi orang biar orang karena begitu defaultnya A itu kangkung batang putih, seterusnya dia nggak akan membaca lagi keterangan yang di bawah. Nah, yang dilihat kan kemudian oke, urutannya digambar itu A tadi kangkung batang putih. Tapi ternyata yang berikutnya itu kan balik. Yang A itu menjadi yang apa namanya Cassandra ya, itu. Nah, itu tolong nanti harusnya di ending begini ini sudah nggak ada kekeliruan itu. Jadi penguji tidak untuk sebenarnya tidak untuk mencermati aspek tata tulis itu tugas mahasiswa, gitu ya. Jadi nanti tolong dicek semuanya masalah konsistensi ini banyak yang tidak konsisten begitu ya. Oke. Penelitiannya menggunakan kangkung batang putih, A-nya mau apa? Batang putih, batang merah, terus kangkung cabut, atau mau urutan bagaimana? Itu harus konsisten dari sejak di awal. Gitu ya. Iya. Mau diurutkan bagaimana? Karena di sini bolak-balik gitu ya. Nah, kemudian berarti punya nggak foto ketiga jenis varietas ini? Ada, Prof. Ada. Tapi kenapa di tinjauan pustaka masih ada yang ngambil punyanya orang lain? Itu kangkung air secara general, ya, Prof. Anda kan ya juga punya kangkung air toh, punya foto kangkung air kan? Iya, punya, Prof. Lah ya, lah kenapa kalau untuk proposal oke. Karena penelitian belum selesai. Tapi ini penelitian kan sudah selesai. Anda pasti kan punya ketika ke lapang mau ngambil kangkung, pasti kan punya foto kangkung. Ya, itu yang dimasukkan, gitu ya. Baik, Tuh. Prof. Nah, kemudian apa namanya? Yang di sini tabel ringkasan kebaruan penelitian, ya nggak apa-apa, yang ini Anda ambil itu yang berkaitan dengan COD, BOD, TSS, TDS, hanya itu. Dan kemudian ada lagi ini ada akumulasi logam berat. Namun sebenarnya ya bagus sih ini diambil penelitian-penelitian 5 tahun terakhir 2019 sampai 2023. Namun penelitian fitoremediasi di Indonesia di Semarang itu sebenarnya sudah mulai sejak tahun 90-an. Anda belum lahir mungkin itu. Tapi sudah mulai itu dan penelitian itu detail karena banyak yang kemudian penelitian terutama untuk logam berat itu di Semarang banyak sekali penelitian itu ya. Itu. Nah, meskipun itu memang yang direkomendasikan memakai jurnal 5 tahun terakhir, namun tidak ada salahnya disampaikan bahwa penelitian fitoremediasi menggunakan kangkung itu sudah mulai tahun 90-an. Di antaranya disinggung dalam kalimat saja, di antaranya bla 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 begitu. Nah, pembedanya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tadi pembedanya apa Mbak Rahel? Di jenis varietasnya, Prof.
Varietasnya yang berbeda. Nah, dari penelitian sebelumnya, varietas apa yang punya potensi lebih bagus untuk remediasi terutama limbah tempe? Ada nggak? Untuk yang sebelumnya, sejauh ini saya lihat belum ada, Prof. Terus apa? Kan ini sudah ada 10 yang dimasukkan di tabel. Eh, ini kangkung apa? Dia kan Kangkung juga air. gini, kalau mencari jurnal yang sama dengan yang kita teliti, pasti nggak ketemu. Karena kalau ketemu berarti Anda plagiarisme, karena itu sudah ada orang yang melakukan. Harus ada pembeda begitu ya. Nah, justru 10 ini itu dibahas. Dalam artian dibahas jangan disuruh orang membaca sendiri. Tapi pembedanya apa yang disampaikan itu pada umumnya untuk meremediasi apa gitu. Dan di situ apakah di naskah itu tidak disebutkan dia varietas apa atau hanya kangkung saja. Kalaupun hanya judulnya kangkung saja, kangkung air saja, di gambarnya Anda sebenarnya kan bisa melihat yang dia gunakan itu varietas apa. Itu kan bisa dimunculkan begitu. Supaya apa? Punya pembanding. Nah, ini kesannya kenapa itu perlu at least ada 10 yang bisa dibandingkan dengan hasilnya tadi begitu ya. Karena kalau tidak dibandingkan kesannya apa ya namanya? Nggak ada penelitian itu sendiri. Nggak ada sehingga tidak tahu kelebihan dan kekurangannya ada di mana gitu. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Nah, sepertinya saya sekarang tanya dari hasil yang diperoleh munculkan ke hasil, Mbak. Tolong dimunculkan ke hasil. Dibahasnya itu di aspek apa? Sebentar, PPT-nya ini tadi saya mau menanyakan karena tadi disinggung ya. Sebagian parameter mengacu Permen LH, sebagian lagi mengacu ke PP 22. Maksudnya apa? Ya, jadi untuk yang konteksnya kegiatan pengolahan kedelai, itu saya sandingkan Permen LHRI nomor 5 tahun 2014, Prof. Sedangkan untuk yang nitrat fosfat itu lebih ke air sungainya gitu, Prof. Jadi buangan limbah cair yang buang ke sungai. Oke. Itu disandingkan peraturan nomor 22 tahun 2021. Oke. Nah, kemudian ini total P, total N nggak dianalisis ya? Tidak, Prof. Nah, biasanya nitrat, nitrit, amonia itu satu paket karena Anda nggak menganalisis total N. Nah, makanya Bu Kasiati tadi tanya. Nah, kalau nitrit daripada nitrit lebih bukan membandingkan ya, amonia lebih bisa mengindikasikan banyak hal. Kalau nitrit ini kan hanya bentuk antara. Jadi dia ditemukan itu biasanya dia tidak jangka waktu panjang begitu ya, karena dia sudah akan berubah menjadi nitrat atau amonia. Tapi ini kan sudah terlanjur, berarti kan bahasanya itu yang harus dibahas. Anda akui saja nanti di dalam pembahasan bahwa dalam penelitian ini tidak dilakukan analisis amonia sehingga Anda nggak bisa membahas aspek itu. Nah, namun dengan apa ya namanya bau yang tidak enak itu kan sebenarnya mengindikasikan amonia yang tinggi. Hanya konsentrasinya berapa yang Anda blank, nggak punya. Iya. Nah, itu pun sebenarnya kan mekanisme hasil perombakan ya. Nah, ini yang masih miss itu di situ. Anda menyinggung tadi, coba tadi saya lihat PPT ada yang bicara degradasi ya. Ada nggak? Kayaknya ada tadi. Degradasi. Masih air limbah ya, Prof? Saya lupa. Di mana. Oke lah, begini.
saya lanjutkan urut saja. Coba ini kan tabel 4 ya. Oke, kalau dilihat di sini ini sesudahnya sebelum ini berarti yang diukur H0. Iya, H0 Kemudian dan setelah itu H H21. berapa? H21, Prof. H7, H14 nggak diukur? Iya, tidak diukur, Prof. Oh alah. Ya sayang ya sebenarnya ya, karena kalau kita penelitian remediasi akan lebih bagus ada time series sehingga apakah pas kita penelitian itu dihentikan di hari ketiga, di minggu ketiga dan seterusnya begitu ya. Oke, pertanyaannya saya belum puas dengan jawaban yang diberikan tadi. Ini sebagian setelahnya, ini kan BOD-nya, COD-nya rata-rata dan TSS turun ya. Tapi BOD yang kangkung merah dan COD-nya itu kan lebih tinggi. Kangkung putih turun. Kemudian demikian juga kangkung cabut Cassandra, ya kan? Nah, Iya. apa maknanya ini? Ya, jadi hasilnya untuk yang kangkung merah itu kurang dapat menurunkan polutan. Nah, itu karena pengaruh dari tingkat adaptasi dari kangkung merah itu sendiri, Prof. Jadi di awal memang adaptasinya paling rendah dibanding lainnya. Kok tahu? Karena di minggu pertama sudah banyak mengalami kematian dan kekeringan. Nah, kalau di minggu pertama sudah mengalami kekeringan mati, lah kenapa kok terus dilanjut sampai dengan minggu ketiga? Ya pasti otomatis dia tetap mati, ya enggak? Nah, justru harusnya ketika mati di hari pertama, di minggu pertama itu dilakukan pengukuran juga. Itu pentingnya data time series itu di situ itu. Jadi ini artinya kan berarti kangkung merah itu sudah mati sejak di minggu pertama, tapi diteruskan terus saja sampai minggu ketiga. Ya sudah pasti seperti ini, karena dia sudah nggak berproses lagi karena sudah mati. Pertanyaannya kemudian matinya apakah Anda sampaikan tadi kan adaptasi, tapi apa iya gitu. Nah, Anda sudah cari literatur, cari reference tidak? Mengapa kok mati begitu? Selain tingkat adaptasi, pengaruh variasi genetik itu juga berpengaruh, Prof. Sebentar, jangan Anda punya buktinya. Tidak ada datanya, Prof. Lah iya. Jadi yang ketika membahas, memakai referensi, memakai hasil penelitian orang lain boleh. Tetapi harus yang relevan dengan apa yang diteliti. Apa yang kita teliti, begitu ya. Jadi di sini kelihatan memang kangkung merah itu kalau dilihat di awal, ini sebenarnya pH-nya itu kan sama semuanya, 2. Nah, justru nanti tolong di dalam pembahasan munculkan keterbatasan penelitian ini adalah tidak dilakukannya pengukuran parameter kualitas air secara periodik, hanya di awal dan di akhir. Kenapa? Awalnya itu pH-nya sangat rendah loh. Dalam waktu 3 minggu pH-nya itu kemudian kan menjadi 8, rata-rata 8. Justru kenapa saya mempertanyakan ini, kalau kita punya data mingguan, artinya akan bisa mengambil justifikasi sebenarnya pH naik, pH dari 2 sudah sampai ke 7 itu hanya waktu seminggu atau 2 minggu. Sehingga sebenarnya kalau mau meremediasi menggunakan kangkung tidak perlu sampai 3 minggu. Itu loh maksudnya kenapa harus menggunakan time series. Begitu ya. Jadi apa namanya justifikasi kenapa dilakukan 3 minggu, karena penelitian sebelumnya yang lalu saya sudah tanya.
Saya kan tanya kenapa 3 minggu, jawabannya kan karena penelitian yang lalu 3 minggu. Oke, nggak masalah, tetapi ya dengan konsekuensi ini, gitu ya. Nah, kemudian lanjut Mbak, data-data yang minus tadi Mbak, ini lanjut dulu, slide berikutnya. Oke, ini dulu. Ini kalau dilihat yang slide tadi sebelumnya, itu nitratnya itu kan naik. Demikian nitrat dan nitrit naik. Demikian juga fosfat. Fosfat naik. Artinya apa? Masih data yang sebelumnya tadi, saya catatan saya ada di situ. Oh. Nah, ini. Itu kan nitrat, nitrit, fosfat itu kan naik ya, semuanya naik. Artinya apa? pH naik. Ada apa? Ke penyerapan polutannya tidak bekerja secara maksimal, Prof. Terus? Iya, sehingga apa namanya? Ini ada faktor dari tanaman itu juga, Prof. Nah, padahal dari banyak penelitian mereka itu sebenarnya kan cukup efektif. Cukup efektif. Nah, hanya hal yang bisa dilakukan kalau dilihat angka memang kan ada kenaikan. Kenaikan ini apakah cukup signifikan ataukah tidak? Itu sebenarnya kan bisa Anda uji statistik sederhana lah sebenarnya. Karena kalau adanya kenaikan berarti proses mereka yang diharapkan dalam meremediasi limbah tempe itu kan belum optimal. Karena nitrat, nitrit, fosfat ini kan memang kandungan di awal relatif tinggi karena limbah tempe itu tadi. Jadi Anda bahasnya ke arah sana. Intinya fokusnya adalah dibahas begitu ya. Nah, kalau dilihat angkanya kan dari awal dan akhir mungkin ada perbedaan. Jadi kalau Anda mau bicara efektivitas, berarti ada dilakukan uji tidak? Kayaknya dari tadi saya nggak mendengar ya waktu presentasi ya. Untuk menjawab judul besarmu, Anda kan mencoba membandingkan 3 varietas ini. Harapannya pasti kan akan ada keluar ini loh yang paling bagus untuk meremediasi tempe. Ya enggak, Mbak? Iya, ada. Nah, apa? Coba disampaikan. Dan didukung data yang mana? Di tabel 5 ini, Prof. Ya, Untuk nilai kenapa? efisiensinya. Jadi untuk varietas kangkung batang putih itu bisa menurunkan kadar BOD dan COD. Untuk BOD-nya 20%, yang COD-nya 23,8%. Tapi untuk TSS-nya ini masih ada kenaikan, Prof. Nah, justru tadi kan kayaknya disinggung ya, minusnya itu karena apa, Mbak, tadi, Mbak? Pengaruh usia kangkung sama ini tidak ada data ya apa secara berkala, Prof. Untuk Nah, H7 dan H14. nah itu. Nah, usia kan dari awal dibuat usianya seragam semua ya. Ya enggak? Iya, Prof. Nah, berarti kan enggak jawaban itu kalau usia. Kangkung itu berapa siklusnya untuk sampai dipanen? 35 hari, Prof. 35 hari. Kalau dan yang Anda tanam itu usia berapa? Ditambah 21 hari. Jadi 1 Bukan. bulan lebih. Usia yang ketika Anda tanam itu di usia berapa dia? Setelah 4 hari berarti kurang lebih 1 bulan lebih sedikit, Prof. Apanya? Kangkungnya? Iya, diaklimatisasi dulu 4 hari. Oke, berarti yang Anda tanam, nah ini juga keterbatasan penelitian. Yang Anda tanam itu sebenarnya kangkung yang sudah siap dipanen. Iya,
Iya. Iya, Prof. Nah, itu dia, itu keterbatasan. Jadi, semestinya ini aklimatisasi tidak ini kemudian aklimatisasi 4 hari terus ditanam, enggak. Jadi, beli kemudian anakannya itu yang dipakai. Jadi, enggak apa-apa munculkan justru keterbatasan itu yang diungkapkan di dalam pembahasanmu nanti. Supaya harapannya ketika, fitoremediasi biasanya itu akan dilakukan ketika dia mau masuk eksponensial fase. Tapi ketika dia sudah di peak season-nya, ya otomatis pasti turun. Otomatis pasti turun. Anda nggak akan bisa mendapatkan hasil optimal seperti yang diharapkan karena pemilihan dan penggunaan yang dipakai ini tidak pas dia fase eksponensial pertumbuhan. Jadi kalau mau bagus ya jangan ini sudah siap panen baru di treatment ini yang nggak bisa, paling tidak kan di usia separuhnya panen di usia dia 20-an hari sehingga ditambah 21 hari dia peak season lebih sedikit lah. Kalau mau bagus ya berarti sekitar usia 15 hari begitu loh. Ya. Jadi ini yang menyebabkan kenapa datamu itu satu selain tadi tidak ada time series, ya karena penentuan pemakaian tumbuhan awal itu tidak di timing yang pas di masa pertumbuhannya. Oke. Oke. Nah, meskipun demikian kalau dilihat kangkung putih ini menunjukkan performance yang lebih bagus dibandingkan kangkung merah dan kangkung Cassandra. Begitu ya. Iya, Prof. Nah, kemudian oke, nanti dibahas seperti itu. Kemudian data yang lain, apakah juga kangkung putih yang lebih punya potensi dibandingkan kangkung merah dan Cassandra? Di jumlah helai daun kangkung batang putih paling tinggi, Prof. Tapi untuk panjang akar tidak, Prof. Panjang akar lebih ke Cassandra. Oke, berarti nanti apa namanya, kangkung merah tidak recommended karena dia 1 minggu sudah mati. Ya kan, itu karena sudah nggak punya data lagi, begitu. Dan minusnya ini saya yakin karena sebenarnya dia sudah mati sudah mati di minggu pertama, itu yang harus dibahas. Kemudian, lanjut Mbak, PPT-nya Mbak, tolong Mbak. Nah, kemudian, ini apa ini, oke, pH. pH-nya ini kan dari 2 sampai 8, sekian ya, tertinggi kan 8 ya. Iya, 8 Prof. atau 10? Atau ada yang 10? 8, Prof. 8. Oke. Kalau 8 berarti tapi datamu ini kalau dilihat Mbak, itu angkanya itu kan menyentuh di 10, gambar 2. Untuk gambar 2 itu kontrol, Prof. Kontrol sampai 10, sementara ini sampai di angka 8, sekian gitu ya. Ya. Oke. Nah, artinya apa sebenarnya? Kangkung ini karena dia awalnya itu kan 7 ya. 7 kemudian naik tertinggi itu kan di sekitar 10 ya, di kontrolnya itu. Nah, sementara kalau di, limbah cair dari 2, dia kemudian, relatif cukup stabil itu kan kalau saya melihatnya di minggu kedua, di, 14. Kalau pH-nya diukur harian? Iya, Prof. Oke, pH-nya nah, Anda fokus yang diukur harian ini. Fokus diukur harian, karena kalau dilihat hanya butuh berapa hari dia fase adaptasi, kayaknya mungkin 3 hari ya. Habis itu, dia sudah mampu memperbaiki pH. Jadi kalau saya melihatnya, dia meremediasinya itu di aspek pH.
di aspek pH air ya. Ini pH air ya, Iya, pH iya. air karena dari hari kalau dilihat hari keempat itu kan dia sudah mulai bahkan hari ketiga itu dia sudah mulai eksponensial. Relatif stabil di angka 8 untuk yang merah dan hitam itu kan di hari ke-14 menjelang hari ke-14. Nah, Anda fokus bahasmu remediasi di aspek pH. Karena kalau pH-nya tetap asam, tumbuhan tidak akan mampu hidup. Tapi begitu dia mampu meremediasi pH dalam waktu singkat. Artinya dari sini yang bisa diambil hal menarik adalah bahwa kangkung sebenarnya kangkung merah ini kangkung merah nanti karena dia sudah mati ya. Kangkung merah sudah mati, tapi kalau dilihat yang putih dan cabut, ini kan dia perubahan pH-nya bagus begitu ya. Itu yang pertama. Lanjut Mbak. Nanti caranya bahas begitu. Jadi tidak agak bergeser dari yang disampaikan. Nah, ini yang saya sampaikan konsistensi ABCD-nya. ABCD-nya. Jadi bahwa kangkung merah sudah mati di minggu pertama itu didukung oleh gambar-gambarmu ini. Mengapa mati? Nah, bisa jadi karena sebenarnya ada dekomposisi yang terjadi di limbahnya yang dijadikan media ini. Sehingga ada yang masih berwarna cerah tapi ada juga yang hitam. Yang hitam biasanya itu ada degradasi lanjut sehingga baunya itu nggak enak, itu kan sebenarnya amonia. Nah, itu yang miss. Itu Anda bahas itu ya. Lanjut, Baik. Mbak. Lanjut. Di sini apa lagi ya? Oke, lanjut. Nah, ini kan tidak konsisten. A di sini menjadi kangkung cabut. Jadi urutannya diurutkan saja. Iya, Kalau baik. ya supaya orang melihatnya berbeda begitu, orang melihatnya berbeda begitu. Nah, ini berarti kematian ini bukan berarti karena dia meremediasi ya, dia meremediasi dan aspek yang membuat dia keracunan itu kan tidak ada. Tapi kemudian ini kan disebutkan kelebihan air yang menggenang. Nah, Anda pun menggunakan air media pasti kan berdasarkan referensi pada ketinggian air sekian. Sehingga kayaknya mungkin ini yang sedikit kurang pas di aspek pembahasan. Anda mendapatkan nekrosis, iya. Tetapi apakah itu awalnya itu kan sebenarnya karena memang dia di usia yang memang sudah rentan, di usia yang sudah rentan begitu ya. Jadi mungkin kalau saya melihatnya bukan masalah kelebihan air karena memang dia ini kangkung air, kalau nggak ada air malah dia nggak bisa. Tetapi lebih ke arah amonia yang dihasilkan. Anda hanya bisa bicara itu dari sisi baunya saja, tapi tidak tahu konsentrasinya berapa begitu. Jadi itu yang masih miss di dalam pembahasan begitu ya. Nah, kemudian lanjut Mbak, jadi endingnya adalah dari 3 varietas ini, mana yang direkomendasikan berdasarkan penelitian ini? Kangkung batang putih, Prof. Kangkung batang putih. Jadi oke. Nah, itu yang dimunculkan berdasarkan hasil penelitian ini, terutama Anda punya data apa saja yang mengindikasikan bahwa kangkung batang putih itu yang paling bisa resisten terhadap pencemaran dari limbah tempe. Itu yang Anda dibahas itu. Sehingga munculnya rekomendasinya adalah kangkung putih punya potensi untuk meremediasi limbah cair tempe lebih baik dibandingkan kangkung merah
dibandingkan kangkung cabut Cassandra dan kangkung merah. Kalau dibuat urutan kan seperti itu. Anda merekomendasikannya seperti itu. Nah, tidak hanya mandek mandek di situ karena ini S2 mil lagi. Nah, jadi ketika kemudian orang mengaplikasikan menggunakan kangkung kangkung batang putih, memang datanya tidak analisis logam berat. Namun bisa jadi itu ada. Rekomendasi kalau kemudian menggunakan kangkung putih untuk meremediasi dalam skala massal, karena tadi kan Anda mencoba merekomendasikan dibuat IPAL sederhana. Kemudian berarti di IPAL di kolam terakhir itu kan ditanam kangkung putih ini. Nah, kalau dia sudah meremediasi kemudian dipanen, so what, diapakan rekomendasinya? Itu memang belum tertampil, Prof, di Ya, saran. maksud saya justru mil itu harus pembahasannya harus sampai ke sana meskipun belum diteliti. Anda membahasnya berdasarkan literatur. Oh, baik, Prof. Ya, gimana? Jawabannya gimana? Jadi kalau kemudian ini sudah diaplikasikan, ketika dipanen sebaiknya diapakan? Dimasak atau diapakan? Setelah ditanam di uji fitoremediasi, Prof, Ya, mungkin bisa ditanam lagi untuk ambil anakan itu, Prof. loh, lah Kemudian kan dia dilanjut. sudah umur 35 hari tadi, terus diapakan ketika ini dipanen gitu loh. Itu harus sampai ke situ bahasanya. Dan Anda mencari referensi. Referensi kenapa? Karena memang pengetahuan untuk fitoremediasinya harus diimprove begitulah. Gimana Mbak? Diapakan? Menurutmu diapakan? Untuk sejauh ini saya belum mencari lebih lanjut, Prof. Nanti saya akan Bolehkah dimakan? Pertanyaan Tidak, saya. Prof. Tidak. Tidak. Why? Mengapa? Karena ada kandungan polutan organik yang cukup tinggi. Meskipun itu Nah, organik, tapi disarankan untuk tidak. Karena itu juga bisa oke. berdampak untuk kesehatan Nah, manusia. itu munculkan itu di pembahasan. Jadi memang dalam penelitian ini kan fokusnya di organik, terutama yang punya data itu kan N dan P. Namun bisa jadi dia mempunyai bentuk antara yang itu toksik. Itu. Nah, kalau tidak boleh dimakan ketika dipanen terus diapakan? Itu harus dimunculkan misalnya bisa ditimbun. Itu menurut referensi bla 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 bla. Bisa juga kemudian dikonversi menjadi biofuel. Nah, kalau dikonversi menjadi biofuel berarti kan itu aspek EBT-nya masuk begitu loh. Jadi seperti itu. Untuk level S2 itu tidak mandek di penelitian, tapi kemudian potensinya ini kalau sudah memang ia mampu meremediasi, tapi kemudian ternyata bandingkan juga di penelitian yang lain ketika dia mampu meremediasi logam berat. Meskipun tidak Anda teliti, itu yang menjadikan landasan jangan dimakan, jangan dikonsumsi, tetapi dikonversi menjadi biofuel atau ditimbun atau diapakan, ditimbun kayaknya lebih pas begitu ya. Jadi itu rekomendasi aspek manajemen akhir, gitu ya. Nangkep ya Baik, maksud Prof. saya ya. Iya, Jadi menangkap, Prof. termasuk di kesimpulan dan ending dari abstrak itu harus dimunculkan varietas mana yang paling punya potensi gitu loh ya. Oke. Ya, baik, Prof. Oke, kita lanjut kemudian silakan Bu Tiwi dulu baru kemudian Pak Ruli. Disilahkan. Baik, terima kasih Prof. Naning atas kesempatannya. Izin nggih Pak Ruli untuk menguji Mbak Rahel. Mbak Rahel mungkin sudah banyak ya beberapa pertanyaan dan juga masukan
yang mungkin sebenarnya di Semhas sudah muncul, tetapi ternyata masih belum sepenuhnya terakomodasi gitu ya. Baik, mungkin di sini saya tetap sebagai penguji ya, jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sehingga nanti bisa memberikan penilaian ya untuk di ujian eee, akhir ini ya. Di sini kan tadi sudah sempat disinggung ya, heeh, tentang baku mutu. Nah, di baku mutu yang cantumkan itu ada baku mutu air limbah ya nomor 5 tahun 2014. Nah, di situ parameternya apa saja? Mungkin bisa dijelaskan satu persatu? Jadi untuk di parameter menurut LHRI nomor 5 tahun 2014 itu ada BOD, COD, TSS, dan pH, Bu. Oke, Nah, terus bagaimana penjelasannya? jadi untuk BOD dan COD itu memiliki kesamaan sama-sama dalam pengukuran jumlah oksigen. Bedanya untuk yang BOD itu secara biologis, sedangkan yang COD itu secara kimia. Kemudian untuk yang TSS itu untuk mengukur padatan tersuspensi tingkat kekeruhan. Kemudian yang pH yaitu untuk derajat keasamannya, Bu. Mengapa BOD dan COD sebenarnya itu apa sih, apa yang diukur? Jumlah oksigennya. Jumlah oksigennya. Mengapa dari jumlah oksigen bisa ditentukan, bahwa ini bisa merepresentasikan, secara tidak langsung ya senyawa organik? Jadi ini berkaitan dengan aktivitas mikroorganisme yang ada di media limbah cair tempenya. Jadi untuk proses penguraiannya di situ. Jadi mikroorganisme itu butuh eh, butuh oksigen terlarut untuk proses metabolismenya sehingga bisa melakukan penguraiannya secara maksimal gitu kurang lebih. Oke. Mengapa, ini kan berarti sudah spesifik, belum untuk air limbahnya khusus untuk limbah tempe atau bagaimana? Iya, untuk yang ini limbah cair tempenya. Betul yang tertulis itu adalah untuk air limbah produksi tempe? Iya, Bu, yang BOD, COD, TSS, pH-nya. Sebenarnya itu untuk pengolahan kedelai ya, bukan ya meskipun pastinya, produksi tempe adalah bagian dari pengolahan kedelai pastinya ya. Nah, mungkin sudah ditanyakan juga ya di dalam tempe itu ada apa saja gitu ya? Tadi sudah sempat disebut gitu unsur apa kira-kira itu yang dominan? Proteinnya, Bu. Protein berarti unsur? Ada nitrogen, total nitrogen. Mhm, Untuk di berarti sini ada N tidak ya? pengukuran, ya. Nah, mengapa di baku mutu pengolahan kedelai tersebut justru tidak ada, unsur N, tidak ada total nitrogen, tidak ada nitrat amonia, mengapa? Amonia ada nggak sih? Nggak ada ya kayaknya ya? Gimana, Bu? Untuk parameter amonia ada tidak di Tidak nomor ada. 5 tahun 2014? Tidak ada kan ya? Berarti tidak Iya, ada unsur N sama sekali ya di baku mutu ya? iya. Nah, mengapa seperti itu? Padahal yang dominan kan seharusnya unsur N ya. Nah, mengapa? Karena bentuk nitrogen yang bisa diserap oleh akar tanaman itu dalam bentuk nitrat. Jadi nitrat itu produk akhirnya gitu, Bu. Bukan bukan, ini kita masih belum berbicara sampai ke fitoremediasinya, kita masih bicara karakteristik, air limbahnya gitu ya. Nah, mengapa di, baku mutu air limbah ya, air limbah tersebut tidak ada, unsur N, parameter yang mengandung unsur N. Padahal untuk pengolahan kedelai, ini kan spesifik kedelai ya. Nah, berarti kan, eee, salah satu yang dominan adalah nitrogen tadi. Nah, mengapa malah tidak ada? Iya, memang sebelumnya yang saya tahu itu tadi nitratnya, padahal untuk hasil di lapangan ada
perubahan warna yang pekat seperti hitam pekat itu menunjukkan ada tingkat amonia yang cukup tinggi. Tapi di sini memang saya tidak melakukan pengukuran amonianya. Nah, nanti juga harus hati-hati apakah hitam itu karena amonia atau hal lain yang menyertai amonia. Jadi membahasnya harus hati-hati ya Mbak untuk yang tadi. Eee, mungkin kita bisa kembali ke proses pengolahan kedelai ya. Nah, sebenarnya N-nya ini dominannya lari kemana? Apakah lari ke air limbahnya atau justru ke, eee, by-product-nya yang lain gitu? Nanti coba ditelaah lagi ya. Ya, baik Bu. Kemudian, secara regulasi kira-kira boleh tidak kita melakukan pengenceran air limbah? Mengapa Untuk ya, silakan dilanjutkan dulu Bu, nggak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya mengapa gitu, kalau boleh kenapa, kalau tidak boleh mengapa gitu? Oh, sejauh yang saya tahu, untuk terkait regulasinya, saya belum menelaah lebih lanjut Bu, tapi ketika dilakukan dan diaplikasikan di lapangan itu perlu adanya pengenceran supaya nanti ketika dikontakkan dengan agen fitoremediasinya ini kangkung airnya itu bisa untuk tidak gampang mati gitu Bu, kurang lebih. Ya berarti ini bertolak belakang sama yang ditulis di laporan. Nanti dilihat lagi boleh atau tidak, tapi ini saya kasih bocoran dulu ya, pastinya kan tidak boleh ya. Bahkan, meskipun pada prakteknya banyak, oknum-oknum industri ya yang misal pada saat hujan gitu, langsung di-bypass itu air limbahnya tidak melalui IPAL langsung dibuang ke badan air penerima gitu ya. Ya memang sekarang perkembangannya sekarang tidak, sebagian besar sudah tidak diperbolehkan ya untuk membuang ke badan air penerima misalnya ke sungai itu sudah, sebagian besar sudah tidak boleh jadi harus dimanfaatkan gitu ya. Nah, di laporan kan sudah ditulis ya bahwa di sini harus dilakukan pretreatment ya. Nah, di situ sudah, benar gitu ya. Jadi tadi harapannya ya langsung yakin tidak boleh gitu. Kemudian ini terkait dengan fitoremediasi tadi sudah banyak sekali ya oleh Prof. Naning dan juga Bu Kasyati. Eee, sudah pernah menemukan tidak mungkin tidak harus di Pliken ya, mungkin di lokasi lain, bahwa sudah diaplikasikan begitu, untuk fitoremediasi, baik itu untuk limbah tempe atau mungkin limbah tahu atau yang lainnya sudah pernah melihat atau sudah pernah membaca begitu? Dari literatur yang saya cari sudah ada Bu. Cuman untuk konteks fokus varietas jenis-jenisnya itu belum ada. Berarti, untuk penggunaan kangkung sudah ada ya? Iya Bu. Untuk berarti kan di kolam terakhir ya, di air limbah gitu ya? Itu di daerah mana? Untuk daerahnya saya belum melihat lebih lanjut Bu, tapi dari yang 10 orisinalitas penelitian sudah saya cantumkan, itu ada beberapa limbah, tapi tidak hanya limbah cat tempe, ada limbah dari pemotongan ayam, kemudian limbah tahu, gitu. Nah, itu nanti bisa masuk ke latar belakang ya, tadi kan sudah dijelaskan Bu Kasyati, diberikan banyak, masukan. Nah, eee untuk teknologi ini kan sebenarnya sudah lama berkembang tadi ya, sudah disampaikan Prof. Naning. Berarti kalau misalnya memang ini bagus gitu ya, meskipun mungkin belum spesifik ke varietas tertentu, nah pastinya kan ada sudah diaplikasikan gitu di skala lapangan. Nah nanti bisa, dimasukkan begitu, mungkin di latar belakang bahwa, teknologi ini sebenarnya sudah terbukti gitu ya, hanya di penelitiannya Mbak Raheli ini ingin, bisa lebih mengoptimalkan sebenarnya varietas mana yang paling unggul begitu ya, dalam hal menyisihkan polutan. Jadi di sini saya ingin koreksi sedikit juga ya, untuk, di pengolahan limbah kita kan sifatnya tidak
menghilangkan gitu ya. Nah, tapi kita menyisihkan karena jangan lupa ini hukum termodinamika ya, kalau massa itu kan tidak bisa hilang ya atau tercipta, yang ada hanya perubahan gitu kan. Nah, jadi ini nanti lebih tepat kalau kita menyebutnya ini adalah penyisihan gitu ya, bukan, menghilangkan gitu. Baik, Bu. Kemudian, untuk pengolahan IPAL-nya ya, untuk instalasi pengolahan air limbahnya, untuk pretreatment itu disarankan apa? Bisa dengan metode biofilter aerob anaerob. Biofilter anaerob. Mengapa dipilih itu? Berarti kan secara studi literatur aja ya ini ya? Iya. Jadi menurut yang saya cari di literatur, dia itu ada beberapa tahapan. Jadi yang pertama ada bak pengendap awal. Jadi itu untuk penyisian lebih ke TSS-nya. Kemudian lanjut ke bak anaerob. Di sini dilakukan pengurangan yang sebelumnya belum bisa terurai. Kemudian lanjut ke bak aerob, di mana bak aerob itu ada suplai aerasinya. Jadi dari rongga udara bisa ditambah dengan media kerikil, batu apung, kemudian plastik. Nah, dari situ nanti mikroorganisme yang telah tumbuh di lapisan film mikroorganismenya di situ melakukan penguraian, kemudian yang terakhir nanti dilakukan uji fitoremediasi begitu. Mengapa di situ ada pengolahan secara aerob dan juga anaerob? Mengapa tidak salah satu saja begitu? Untuk memaksimalkan, Bu. Apa yang ingin utamanya disisihkan dalam proses aerob anaerob ini? Ada BOD dan COD-nya, gitu juga dengan TSS-nya. Ya, sebenarnya ini juga terkait dengan parameter nitrogen tadi ya. Jadi memang nitrogen ini agak tricky gitu untuk kita sisihkan. Nah, salah satu cara yang paling efisien ya memang kita, manfaatkan siklus nitrogen ya. Jadi tidak hanya pengolahan secara aerob, tapi juga anaerob sehingga nanti harapannya nitrogennya ini tadi bisa, apa namanya, terurai sempurna gitu ya, syukur-syukur bisa jadi gas nitrogen biasa gitu ya. Kemudian tadi aspek sosial mungkin saya singgung sedikit ya. Aspek sosial tadi disimpulkan bahwa pengaruh pendidikan tidak mutlak. Nah, ini dasar penarikan kesimpulan ini dari apa ini? Dari hasil jawaban respondennya, Bu. Jadi ada beberapa pernyataan yang dengan responden tingkat SD itu menjawab paling banyak gitu, Bu. Sedangkan untuk yang tingkat SMP SMA ada beberapa pernyataan yang tidak tahu soal hal tersebut. Masing-masing sampelnya itu apakah sama rata? Maksudnya, SD ada 10, SMP ada 10 gitu? Misalnya Untuk jumlah respondennya? respondennya tidak. Jadi dari 30 responden ini lebih banyaknya yang SMP. Nah, berarti kan narik kesimpulannya harus hati-hati ya, karena keterbatasan jumlah responden. Nanti, tolong ditambahkan, kesimpulannya ini berdasarkan sekian responden gitu. Misalnya yang SD sekian responden, yang, SMP sekian responden gitu. Jadi nanti untuk membaca, pembahasannya, audiens bisa lebih memahami gitu, tingkat akurasinya. Itu Ya. berarti tanpa, apa namanya, uji statistik ya untuk hal ini ya? Untuk yang aspek sosial hanya wawancara dan kuesioner untuk skala Likert. Oke, berarti kan ya karena tidak ada uji statistik, bisa membahasnya seperti tadi begitu ya? Mungkin itu saja ya, dari saya. Saya kembalikan ke Prof. Naning, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tiwi, pertanyaan dan masukannya. Silakan dilanjut Pak Ruli.
Baik, terima kasih Prof. Nuning atas kesempatan yang diberikan. Ya, ya flashback sedikit mungkin ketika saudara Rahel ini datang ke saya waktu itu katanya mau meneliti tentang fitur remediasi kangkung. Ya, waktu itu saya bilang bahwa fitur remediasi kangkung sudah banyak gitu diteliti dan sudah lama belum saya kira yang masih bisa diteliti dari fitur remediasi kangkung dan kemudian dilihat lagi dicek bahwa varietas-varietas kangkung itu ada beberapa dan ini mungkin yang bisa dikatakan yang belum ya setelah dicek itu hasil diskusinya. Nah, jadi saudara Rahel sudah cukup banyak pertanyaan dari para di dalam pendahuluan Anda juga menyatakan bahwa fitur remediasi menggunakan kangkung air ini menjadi alternatif pengolahan limbah cair tempe yang lebih murah ya dibandingkan IPAL begitu. Nah, setelah Anda melakukan penelitian ini ya, saya ingin tahu seberapa kalau dibandingkan secara kuantitatif efisiensi biaya secara umum aja ya mungkin dan efektivitas pengolahan ya antara fitur remediasi yang ya bisa skala kecil lah ya mungkin ya. Ini bagaimana menurut Anda efektivitas fitur remediasi ini jika dibandingkan IPAL skala kecil? Maksud saya apakah penelitian Anda ini sudah cukup bisa diajukan untuk menjadi alternatif menggantikan IPAL skala kecil mungkin ya? Halo? Ya, dari saya sendiri, ini sudah bisa menjadi jalur alternatif karena melihat dari beberapa narasumber yang sudah saya tanya-tanyai dari pihak kecamatan juga untuk pengaplikasian IPAL skala besar itu juga membutuhkan biaya yang lebih banyak. Kemudian dari latar belakang responden sendiri pelaku usaha di Desa Pliken itu juga ekonominya rendah. Jadi untuk pembuatan IPAL sederhana khususnya untuk fitur remediasi ini bisa diterapkan. Bisa diterapkan dan pemilihan varietas menurut Anda ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan atau sama saja? Dari hasil penelitian ini berarti Anda rekomendasinya kalau fitur remediasi menggunakan kangkung air ini bisa menjadi alternatif, varietas ini berarti bagaimana menurut Anda? Ya, jadi dari hasil penelitian ini yang memiliki nilai paling baik itu kan varietas kangkung batang putih. Namun ada beberapa hal yang patut untuk dipertimbangkan seperti usia, kemudian pemilihan kangkung supaya bisa berada di fase yang eksponensial, kemudian juga ada penambahan pretreatment juga sehingga bisa memaksimalkan penurunan polutan organiknya. Ya, nah kalau itu kan berlaku untuk semua varietas ya kan? Untuk kangkung air secara umum memang harus diperhatikan hal tersebut ya. Tapi yang jelas output dari penelitian ini Anda harus bisa memberikan satu pemasukan baru gitu bahwa varietas itu juga perlu diperhatikan, begitu ya? Iya. Oke. Nah, ya, beberapa mekanisme fitoremediasi seperti apa saja di sini? Ada rizofiltrasi ya.
fitostabilisasi, fitoekstraksi, dan lain-lain ya. Nah, berdasarkan hasil pengamatan morfologi dan parameter air yang sudah Anda lakukan ya, mekanisme mana yang paling dominan berperan dalam proses remediasi oleh ketiga varietas kangkung air tersebut? Untuk kangkung air ini yang mekanisme risofiltrasi, karena kangkung air ini dominannya lebih ke akar dibandingkan batang dan daun, gitu Pak. Sudah ada penelitian sebelumnya? Sudah ada Pak. Sudah ya, sudah ditunjang ya. Jadi lebih ke risofiltrasi. Oleh karena itu, kaitan dengan penelitian Anda ini apa yang ada kaitannya nggak? Si akar kamu ini juga nggak teliti ya? Iya, Nah, bagaimana? Ada hubungannya nggak kalau dikaitkan dengan varietas risofiltrasi kemudian sejalan bahwa yang akarnya seperti apa ini yang akan menghasilkan apa fitoremediasinya lebih efisien misalnya ada ditunjang untuk dengan hasil penelitianmu? yang apa berat basah akar, kemudian berat kering akar. Jadi Hmm, berat basah akar itu varietas kangkung batang putih yang paling yang putih. paling baik. Ya, kemudian itu Hmm, berkaitan juga dengan jumlah daun. Di mana kangkung batang putih itu juga punya jumlah helai daun yang paling banyak. Kurang lebih oke, begitu, Pak. berarti sesuai ya. Maksudnya jawaban Anda risofiltrasi ini ya ada buktinya dari hasil penelitian Anda ya. Juga seperti itu. Nah, tadi juga sudah Prof. Naning sempat menyinggung juga ya tentang logam berat kalau tidak salah tadi ya. Di situ dalam tujuan pustaka Anda juga itu memiliki kemampuan akumulasi logam berat. Ya. Penelitian tentang ini kan juga sudah sangat banyak ya. Nah, Anda sendiri tidak mengkhususkan untuk menguji adanya logam berat kan di limbah cair tempe ya kan? Ya tidak ya? Untuk literasi yang saya baca sebelumnya ada untuk logam berat. Tapi logam berat pernah nggak ada penelitiannya juga dikaitkan dengan varietas kangkung air ini? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, berarti ini bisa disarankan berarti ya? Karena belum ada, Anda juga belum sampai ke situ, berarti bisa disarankan juga ya. Jadi potensi untuk diteliti juga ya. Ya. Lalu Anda ini kan menggunakan konsentrasi limbah tempenya itu 25%, ya nggak? Iya, betul, Pak. Dari mana Anda bisa keluar angka 25% ini acuannya? Dari literatur yang sebelumnya pernah membahas tentang fitoremediasi kangkung air terhadap limbah cair tempe, Pak. Nah, dalam kasus ini kan ada bukan dari studi pendahuluan yang dibuat sendiri, berarti kan dari literatur. Nah, setelah penelitian ini, Anda sendiri bisa ini nggak hasil analisisnya, apakah konsentrasi limbah tempe 25% yang dilakukan dalam penelitian ini sudah sesuai atau ternyata belum? Untuk pengencerannya sudah sesuai, tapi untuk secara teknis penambahan secara bertahapnya itu yang belum, Pak. Jadi masih ada shock loadingnya di sini. Ya, terutama dikaitkan mungkin tadi Prof. Naning juga sudah sering mengingatkan tentang dalam minggu-minggu pertama itu kan
ada kematian lah istilahnya ya di situ. Iya, Pak. Kan Anda mengatakan itu proses adaptasi. Nah, ini kan masih perlu tadi disarankan untuk baca literatur, referensi segala macam. Apakah betul karena adaptasi? Anda juga mengatakan faktor genetik dan segala macam. Tetapi mungkin faktor-faktor konsentrasi 25% ini yang mungkin dalam penelitian kalau dilanjutkan lagi ini perlu variasi konsentrasi untuk menyatakan kira-kira konsentrasi awal itu yang paling cocok itu berapa, gitu ya? Ya, baik Pak. Lalu tadi dikatakan ya di hasilnya bahwa varietas kangkung batang putih itu kan yang paling efisien menurunkan BOD dan COD ya. Ya, betul Pak. Tapi varietas ini kalau dari sisi berat basah ataupun berat kering akar tertinggi. Tadi udah dikatakan tertinggi juga ya? Yang berat basah akarnya kangkung batang putih, Pak. Ya, berat basah dan berat kering akar tertinggi juga nggak? Batang putih. Untuk berat keringnya kangkung merah, Pak. Oh, kan. Jadi memang belum ini ya. Masih belum sejalan sebetulnya ya di situ. Iya. Nah, itu mungkin perlu dibahas. Apa sudah dibahas? Ini keterkaitan dengan kemampuan dari kangkung merah itu sendiri, Pak. Dia lebih lebih aktif dalam penyerapan polutan organik daripada kangkung batang putih. Dia lebih dapat mengakumulasi polutan organiknya begitu, Pak, kurang lebih. Oke. Sebentar ya, itu sudah. Nah, ini dalam kesimpulan sarannya, faktor ekonomi, waktu, pola pikir, dan pengetahuan disebut sebagai kendala utama dalam investasi. Betul tidak? Iya, Anda betul, menyatakan Pak. begitu ya? Dan intervensi seperti apa yang paling efektif untuk meningkatkan adopsi teknologi ini di tingkat rumah tangga aja coba. Dengan ya kan? Dikaitkan dengan temuan Anda yang kendala utamanya itu untuk implementasi fitur remediasi oleh pelaku usaha itu adalah faktor ekonomi, waktu, pola pikir, dan pengetahuan. Nah, jadi strategi intervensi apa paling efektif untuk meningkatkan adopsi ini di skala rumah tangga? Jadi kan untuk penerapan program fitur remediasi, keunggulan tadi kan biayanya lebih terjangkau. Nah, ini menjawab dari faktor ekonomi. Kemudian untuk ketersediaan waktu, ini kan karena adanya pengolahan IPAL sederhana, jadi secara tidak langsung tidak mengelola secara objeknya secara langsung, jadi sudah dilakukan melalui beberapa tahap. Kemudian untuk pola pikir atau mindset itu tadi, ini bisa dilakukan dengan sosialisasi. Entah dari perangkat desa, kemudian bisa jadi dari peneliti-peneliti yang turun langsung kemudian melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha, kemudian juga tadi disebutkan ada ekonomi, waktu, kemudian pola pikir. Ya mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Iya. Ya.
Ya itu, ya sosialisasi mungkin yang penting karena kalau dari sisi ekonomi kan penggunaan kangkung juga tidak mahal ya, dibandingkan Iya, dengan Pak. nipah, jauh sekali kan. Lalu waktu iya ini mungkin yang membutuhkan telatennya ya, karena dari sisi waktu juga berapa, untuk bercocok tanam kangkung ini sekitar sebulanan ya mungkin ya, Iya. ini. Ya sebetulnya kalau kalau pemahamannya sudah baik ya seharusnya faktor ekonomi waktu ini sudah tidak jadi kendala lagi, tinggal pola pikir sama pengetahuan mungkin ya. Iya, Pak. Ya, baik mungkin dari saya itu saja. Saya kembalikan ke Prof. Naning sebagai ketua penguji hari ini. Persilakan Prof. Baik, terima kasih Pak Ruli. Bu Tiwi ada lagi pertanyaan? Sudah cukup, Prof. Cukup. Kalau cukup, Rahel bisa keluar dulu sebentar, kemudian tolong record-nya dimatikan ya. Rekamannya dimatikan, bisa nggak? Kita bisa matikan nggak? Saya Pak matikan langsung. Agus. Oh ya, masih. Masih ya. Iya.